Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita dalam kitab-kitab perjanjian baru di surat kedua Paulus pada Jemaat Korintus pasal 3. Kita akan mempelajari pasal 3 hari ini, namun saya mendorong Anda jika Anda ingin mempelajari episode-episode sebelumnya, baik surat kedua kepada Jemaat di Korintus atau surat-surat sebelumnya atau kitab-kitab perjanjian lama, Anda dapat mengunjungi situs web kami di semuakitabsuci.com. Di awal episode ini, izinkan saya menyambut para tamu kehormatan yang telah hadir di studio. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk setiap waktu kita mempelajari Alkitab bersama, karena setiap kali kita duduk di hadapan Alkitab, kita menemukan kekayaan dalam firman. Orang yang tidak membaca dan mempelajari Alkitab kehilangan banyak hal. Saudara Ishak, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 3, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kamu juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara Ishak, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda tentang Paulus saat dia membicarakan pelayanannya, mandatnya, sukacitanya, dan kredibilitas pelayanannya. Sesudah itu ia berbicara dua jenis pelayanan, pelayanan perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya ingin tahu apa saja surat-surat kepercayaan yang Paulus jadikan sandaran untuk membuktikan kredibilitas pelayanannya. Apakah bukti-bukti kebenaran dalam pelayanannya? Sebenarnya sebelum memberitahu mereka, jangan berpikir bahwa bicaraku tentang pelayanan adalah seakan-akan aku sedang menyuguhkan surat-surat kepercayaanku sebagai seorang rasul atau pelayan tengahmu atau surat-surat pujian. Dikenal dalam masa jemaat mula-mula bahwa ada sesuatu yang disebut surat-surat pujian. Ketika seorang tidak dikenal di suatu tempat, gerejanya akan mengirimkan surat pujian kepada gereja lain yang tidak mengenal dia. Jadi ia sedang bertanya kepada mereka, apakah aku memerlukan surat-surat pujian bagimu? Tidak. Karena sebuah alasan yang sangat sederhana. Karena kamu adalah surat kepercayaanku, yaitu surat rekomendasiku adalah kamu. Engkau adalah buah pelayananku. Engkau adalah buah pelayananku. Aku adalah orang yang melayanimu. Aku adalah orang yang melayani tengahmu. Kamu adalah surat pujian kami. Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian pada kamu atau dari kamu? Tidak, kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis di hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Yang ditulis oleh pelayan kamu ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Kamu adalah sertifikat akreditasi dari pelayananku. Karena itu semua pencaraanku tentang pelayanan di masa lalu bukanlah omong besar atau untuk menyuguhkan
surat-surat kepercayaanku sebagai seorang hamba Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami tertulis adalah hal yang baik untuk selalu mengingat bahwa hari ini pewahyuan sudah selesai dan Tuhan tidak mengirimkan surat-surat tertulis di kertas dengan tinta. Tetapi kita diharapkan entah sebagai individu atau jemaat lokal, kita adalah sebuah surat. Surat yang hidup. Sebuah surat yang tidak ditulis di loh-loh batu, melainkan pada loh daging. Surat ini dibaca oleh semua orang. Pernah ada seorang hamba Tuhan yang duduk berbicara kepada sekelompok orang yang sedang mempelajari Alkitab, dan ia sedang memberitahu mereka tentang terjemahan kitab suci. Lalu seseorang memberitahu dia ada sebuah terjemahan yang saya ketahui yang Anda tidak ketahui, yaitu terjemahan ibunya. Jadi ia bertanya, apa maksud Anda? Apakah ibu Anda menerjemahkan Alkitab? Ya. Ia memberitahu dia Alkitab yang diterjemahkan dalam hidupnya dan perilakunya. Jadi ketika kita sangat dekat dengan Alkitab, Alkitab meninggalkan jejaknya pada kita menjadi surat yang dibaca oleh semua orang. Saudara Muin, Paulus di sini mempunyai keyakinan ketika ia sedang berbicara. Dari manakah ia memperolehnya? Sebenarnya mengaitkan semua itu menjadi satu menghasilkan keyakinan. Izinkan saya bacakan di awal episode ini hanya satu ayat dari akhir pasal 2. Ini tentang orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Namun ia meringkas pelayanan sejati dalam 4 hal. Ia berkata tentangnya, sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sebagaimana mestinya atas perintah Allah di hadapannya dalam Kristus, itulah pelayanan sejati. Pelayanan sejati menghasilkan buah yang sejati juga. Yang baru saja Anda sebutkan, buah yang nyata dalam jemaat Korintus, buah pelayanan tampak dalam mereka. Bagi Paulus, pelayanan sejati dan buah yang benar keduanya sama-sama menghasilkan keyakinan sejati dalam dirinya. Keyakinannya tidak negatif. Ia yakin pada karya Kristus melalui dan dalam dia. Memang benar bahwa orang percaya atau hamba Tuhan harus memiliki keyakinan diri. Namun ini berbahaya karena bisa menuntunnya kepada kesombongan. Padahal seharusnya ini menuntunnya untuk lebih bergantung pada Kristus. Jadi Tuhan telah menaruh keyakinan di dalamnya lewat pelayanannya dan buah yang telah ia lihat. Ini menghasilkan roh kerendah hatian dan keremuk hatian bahwa saya tidak ada apa-apanya dalam diri saya sendiri. Namun saya menarik kekuatan saya dari Allah yang adalah sumber kekuatan saya yang sejati. Ini yang memberinya keyakinan akan masa depan. Tentu saja di sini ia tidak sedang memegahkan diri karena keangkuhannya. Bukan berasal dari Ia diri ingin sendiri. memberitahu mereka pelayananku bukan berasal Walau dari aku diri bukan sendiri. siapa-siapa namun ada sebuah pelayanan yang menghasilkan buah. Itu keyakinanku bahwa dia yang telah memberiku buah di dalammu akan melanjutkan bersamaku. Keyakinan datang dari bersandar pada Tuhan dan pada karyanya. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Pelayanan dari hukum yang tertulis dan dari roh. Pelayanan dari hukum yang tertulis adalah pelayanan hukum Taurat. Itu adalah pelayanan yang mematikan, yang memimpin kepada penghukuman. Itu adalah pelayanan dengan kemuliaan yang pudar. Itu adalah pelayanan dari kemuliaan yang terselubung. Sementara pelayanan dari roh adalah pelayanan Injil. Itu adalah pelayanan dari roh. Pelayanan kebenaran. Itu adalah pelayanan kemuliaan yang permanen. Pelayanan kemuliaan yang tak terselubung. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Dalam ayat 6 ia berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru di sini? Apa arti dari frasa pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru? Kata perjanjian yang baru menyiratkan bahwa ada suatu perjanjian yang lama. Dan yang dimaksudkan bukan kita-kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Melainkan itu berarti bahwa ada perjanjian-perjanjian dan perjanjian lama atau sebelum Kristus. Ada perjanjian-perjanjian. Yang terkuat atau yang paling nyata adalah perjanjian hukum Taurat. Perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang lama di mana manusia masuk sebagai suatu pihak. Dan perjanjian manapun di mana manusia masuk sebagai suatu pihak gagal. Jadi, perjanjian yang lama ini membuktikan kegagalan dari manusia. Namun tujuan Allah terhadap manusia tidaklah berubah. Jadi datanglah Kristus. Kristus adalah perantara perjanjian yang baru. Kristuslah yang menjamin bagi kita dengan darahnya suatu perjanjian yang lebih baik, yaitu perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru ini adalah antara Kristus dan Allah. Dan kita bukan sebuah pihak dalam perjanjian ini. Dan kita bukan sebuah pihak dalam perjanjian ini. Kita telah masuk dalam berkat-berkat dari perjanjian ini lewat iman kita di dalam Kristus. Karena itu sekarang kita berkata bahwa seorang seperti Rasul Paulus atau siapapun yang sekarang melayani Kristus, ia sedang melayani pelayanan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru yang telah dijamin oleh Kristus bukanlah perjanjian yang lama yang dikaitkan dengan hukum Taurat.
Dan tidak dijamin karena manusia yang gagal adalah sebuah pihak di dalamnya. Baik. Jadi perjanjian yang baru adalah yang diteguhkan oleh pencurahan darahnya dan kita Ya, bukan benar. sebuah pihak di dalamnya tetapi kita memperoleh berkat-berkat dari perjanjian ini. Dan hal itu Hal terjamin. itu terjamin. Saudara Muin, dalam ayat yang sama, ayat 6 ia berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Apa arti dari kata hukum yang tertulis dan roh? Apakah sebab hukum yang tertulis mematikan artinya saya tidak boleh berpegang teguh pada keharafian Alkitab? Saya jangan menerima Alkitab secara harafiah? Terimalah roh dari Alkitab. Benar, yang Anda katakan adalah sebuah poin yang penting karena kami banyak mendengarnya. Ketika ada yang menyangkal firman Tuhan, hukum yang tertulis mematikan. Itu bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksud dengan hukum yang tertulis mematikan khususnya adalah hukum Taurat. Bukan, Tuhanlah yang berbicara dalam perjanjian baru. Pudar, izinkan saya membacanya dari Injil Matius. Silakan. Pasal 5. Tuhan berkata tentang ini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau setitik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak akan ditiadakan yang dimaksudkan dengan ini adalah hukum Taurat sebagai hukum yang tertulis atau hukum bagi manusia yang ingin mengikutinya. Apa yang dihasilkannya? Kematian. Ada buktinya dalam perjanjian lama. Apa yang terjadi? Ini yang dimatikan oleh hukum yang tertulis. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka menyuruh Musa untuk mendaki ke gunung dan mereka akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ketika Musa turun dan membawa Taurat, ini ditemukan dalam kitab Keluaran. Begitu ia turun membawa Taurat, apakah itu mematikan? Sesungguhnya 3.000 orang mati. Namun mari kita lihat Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan Rasul Petrus berbicara oleh Roh Kudus kepada orang mati, ia memberi kehidupan kepada mereka. Memberi kehidupan kepada 3.000 jiwa. Jadi di sini orang yang berpegang erat pada hukum Taurat dan ingin berjalan olehnya tidak menuai apapun selain kematian. Itu yang Paulus maksudkan, hukum yang tertulis mematikan tetapi roh Jadi menghidupkan. pelayanan hukum tertulis adalah pelayanan hukum Taurat. Hukum Taurat. Ketika manusia menaruh dirinya di bawah komitmen Taurat, itu menuntutnya pada hukuman Benar mati. sekali. Tentu saja orang Yahudi berusaha untuk omong-omong hukum Taurat di sini bukan hanya 10 perintah Allah, tetapi dikatakan bahwa mereka menjawab dari hukum ritual, perintah, ketetapan, penilaian, dan hukum. Lebih dari 600 perintah. Segala perintah, Segala ketetapan, perintah, penilaian, dan ketetapan, hukum. penilaian, dan hukum. Dan orang Farisi mengarang dan menambahkannya. Sayangnya itu menghasilkan kematian dalam manusia dan bukan kehidupan. Baik. Saudara Ishak ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya. Waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ini adalah sebuah konfirmasi untuk perkataan sebelumnya bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian adalah pelayanan dari hukum Taurat. Ini adalah perkataan yang sangat jelas. Jadi, pelayanan dari hukum Taurat ini ketika Musa mendaki gunung. Gunung itu sendiri diselubungi dengan awan. Situasi di mana hukum Taurat diberikan dalam perjanjian lama, walau itu adalah sebuah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Namun atmosfernya dipenuhi dengan kemuliaan. Kami ingin menjelaskan Sehingga- kepada pemirsa bahwa hukum Taurat adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian, tetapi tidak berarti bahwa itu Benar. diberikan untuk membunuh manusia. Namun itu standar yang mengukur manusia ternyata jahat dan tidak mampu menjadi teguh dalam perintah-perintah Allah untuk memperoleh kehidupan. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dan itu tidak akan ada yang mampu. Benar sekali dengan pertimbangkan bahwa manusia yang meminta hukum itu. Dan Allah tidak menetapkan standar-standar yang mustahil. Benar. Dan kebanyakan perintah bersifat negatif, seperti jangan membunuh, jangan berzina. Anda memperhatikannya namun demikian ia gagal, standarnya tidak tinggi. Namun manusia gagal karena manusia adalah seorang yang gagal. Jadi atmosfer ini walau hasil dari Taurat adalah kematian. Namun diberikan dalam kemuliaan. Sampai-sampai ketika Musa turun dari gunung setelah 40 hari, kulit wajahnya bersinar. Orang Israel tidak dapat memandang wajah Musa karena ia telah bersama Allah. Jadi jika pelayanan dari hukum Taurat yang diminta oleh manusia dan menuntunnya kepada kematian karena manusia tidak mampu diberikan kemuliaan. Maka bagaimana dengan pelayanan spiritual sekarang ini? Dalam ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan dari roh yang terkait dengan perjanjian yang baru yang dijamin oleh Kristus. Dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, pelayanan dari hukum Taurat, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan yang Kristus lakukan di mana ia menawarkan kepada kita kebenaran Allah sendiri ada dalam kemuliaan. Itulah arti dari perkataan ini. Itu sebabnya ia berkata, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan, yang buat sebuah perbandingan lain. Ia berkata bahwa perjanjian yang lama, hukum Taurat,
Ditambahkan karena pelanggaran itu diberikan karena suatu periode waktu tertentu untuk menyingkapkan kehancuran manusia. Namun pelayanan dari perjanjian yang baru, pelayanan dari roh, itu tidak berlalu. Itu adalah pelayanan kekal. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ayat 9, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kita tahu pelayanan dalam perjanjian baru adalah pelayanan dari kasih karunia. Apa kaitannya antara kebenaran dan kasih karunia? Apakah kaitan antara kebenaran dan kasih karunia? Sebenarnya ini adalah salah satu perbandingan yang Paulus lakukan. Dalam bagian ini di mana ia berbicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia atau hukum Taurat dan pelayanan dari roh yang disampaikan saudara Ishak dan ia meringkasnya dalam 3 poin. Itu mematikan dan menghidupkan, memiliki pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dan kematian, memiliki kemuliaan yang pudar dan yang permanen. Topik dari kebenaran di sini seakan-akan ia ingin mengatakan bahwa hukum Taurat tidak memberi kebenaran. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Rasul Petrus berdiri di hadapan orang Yahudi dan ia ingin memberitahu ini kepada mereka. Saya hanya akan membacanya dari kitab Kisah Para Rasul. Dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-39. Dikatakan, dan di dalam dialah oleh Yesus Kristus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Taurat tidak memberikan kebenaran, namun Kristus menawarkan kebenaran oleh kasih karunia. Ketika Allah mengatakan ini dalam surat kepada jemaat di Roma, tetapi sekarang kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi, kasih karunia memberikan kebenaran kepada manusia yang percaya kepada Kristus. Kebenaran yang tidak dapat manusia peroleh melalui perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Apakah kebenaran ini hanya berarti pembenaran bahwa saya dibenarkan atau apakah memiliki arti yang lain? Itu memiliki arti yang lain. Ini mungkin sebuah awal atau ini adalah kebenaran yang negatif. Dalam pengertian apa? Saya dituduh dan kemudian terbukti tidak bersalah. Jika terbukti tidak bersalah, saya dapat pulang ke rumah. Ini juga berkata tentang kebenaran bahwa ini tersedia dalam perjanjian lama. Ia kenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi dengan jubah kebenaran. Dan dengan mengenakan jubah kebenaran, saya dapat bersama Allah dan berada di hadirat Allah dan dalam suatu hubungan yang erat dengannya. Jadi kebenaran tidak hanya membenarkan dari kesalahan atau tuduhan, namun memberikan sejenis penerimaan yang baru dan kemuliaan yang mengizinkanku untuk ada di hadapan Allah tanpa celah. Benar sekali, saya berjubahkan Kristus dan itulah jubah kebenaran. Saya dapat duduk dengan Allah dan menikmati persekutuan dengannya karena saya telah menjadi salah seorang anaknya. Saudara Ishak, selalu ketika Alkitab berbicara tentang kebenaran, ia menyebutnya dalam lebih dari satu gambaran. Jadi ketika ia menyebutnya kebenaran Allah, itu berarti bahwa Allah adalah sumbernya. Saat ia berkata pembenaran adalah oleh darah Kristus, maka itulah harganya. Ketika ia berkata pembenaran oleh kasih karunia, itu berarti dasar Allah berurusan dengan kita dan seterusnya. Dan iman adalah metodenya. Jadi karena kita sekarang berada dalam pelayanan yang memimpin pada kebenaran dan pelayanan kasih karunia, saya ingin membuat sebuah perbandingan terakhir antara hukum Taurat Musa sebagai sebuah hukum dan kasih karunia sebagai sebuah perjanjian dan metode berurusan dengan manusia. Saya dapat berkata bahwa hukum Taurat tidak ada dalam rencana Allah semula. Kasih karunia adalah tujuan utama Allah. Dan bukti dari ini adalah bahwa orang-orang yang diselamatkan dalam perjanjian lama tidak diselamatkan oleh Taurat, tapi mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Nomor 2, Taurat adalah permintaan manusia. Kasih karunia melebihi imajinasi manusia sehingga manusia tidak memimpikannya. Pada dasarnya, Taurat adalah tentang firman harafiah sendiri, jadi itu adalah sebuah hukum. Jika Anda melakukan ini akan terjadi. Dan jika Anda tidak melakukan ini, maka inilah yang akan terjadi. Kasih karunia adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Kasih karunia adalah luapan dari hati Allah yang mengasihi. Dengan memberi dan berkemurah hatian walau manusia sedang gagal dan hancur. Jadi sama sekali berbeda. Hukum dikaitkan dengan sebuah perjanjian kesepakatan antara dua pihak dan manusia selalu sebuah pihak di dalamnya. Namun kasih karunia diberikan sebagai sebuah pemberian cuma-cuma kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Itulah sesuatu yang cuma-cuma kepada seorang yang tidak layak menerimanya. Namun tentu seperti sudah Anda sebut, Kristuslah yang telah membayar harganya karena harganya sangat mahal. Saya pernah dengan cuma-cuma bukan karena harganya murah, tapi karena harga itu mahal melebihi kekuatan saya. Jadi Kristuslah yang membayar harganya. Taurat berusaha dengan manusia dalam daging. Namun kasih karunia mengubah manusia menjadi seorang manusia di dalam Kristus, dan manusia di dalam Kristus mempunyai sesuatu yang disebut kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Taurat menyikapkan hancurnya manusia dan ketidakberdayaannya dan membuatnya berhenti saat memberitahu manusia bahwa ia tidak berdaya. Dalam surat para jemaat Galatia, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus. Jadi itu seperti penuntun yang membawa anak ke pintu sekolahnya dan meninggalkan dia di sana. Kristuslah sekolah itu. Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kita dalam
Pendahuluan Injil Yohanes sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa adalah perantara hukum Taurat. Perantara perjanjian dari Taurat adalah dia yang membawa hukum Taurat. Sedangkan atmosfer kasih karunia yang dalamnya kita hidup, itu adalah pribadi Kristus sendiri. Dia yang dalam kasih karunia dan kebenaran dinyatakan dalam pribadinya yang terhormat. Benar. Terima kasih. Hadirin pasti punya komentar. Komentarnya silakan. Dalam ayat 6 ia berkata hukum yang tertulis mematikan. Jadi kita paham bahwa hukum yang tertulis maksudnya hukum Taurat. Namun jika saya melihatnya secara praktik, maka apakah hukum yang tertulis mematikan? Jika saya melakukan sesuatu seperti sebuah ritual, akankah menjadi hukum tertulis yang mematikan karena saya melakukannya sebagai suatu kebiasaan atau ritual? Atau bagaimana jika saya melakukan hal yang sama tapi melakukannya dalam roh? Misalnya saya terbiasa berdoa pada suatu waktu tertentu, apakah ini dianggap sebagai kebiasaan atau ritual? Jadi hukum yang tertulis mematikan. Atau jika saya berdoa pada saat saya bekerja, saya bangun pagi untuk pergi bekerja, saya melakukannya dalam roh, maka apakah ini hukum tertulis mematikan? Sebuah pertanyaan yang penting. Kita sedang berbicara bahwa hukum Taurat adalah komitmen yang manusia terapkan kepada dirinya sendiri agar memperoleh kehidupan dari Allah. Jadi dalam konteks ini, jika saya berkomitmen setiap hari untuk membaca Alkitab pada suatu waktu tertentu, dan sejumlah pasal tertentu untuk membaca Alkitab, dan seterusnya, adalah komitmen setiap hari untuk mengerjakan hal-hal tertentu yang dipandang sebagai sikap. Kembali pada Taurat. Saya akan beri opini saya. Pertama, saya tidak setuju untuk menyebut masalah ini, walau itu adalah sebuah masalah yang penting untuk menyebutnya hukum tertulis yang mematikan. Karena kita paham bahwa hukum yang tertulis adalah hukum Taurat, sehingga kita harus memikir kata tertulis dari masalah ini. Kita dapat menyebutnya sebuah ritual, sebuah ketetapan yang bisa kita lakukan. Saya berkata ya. Itu adalah hal yang pertama. Nomor 2, ada sebuah perbedaan. Ide tentang hukum Taurat adalah bahwa saya melakukan hal tertentu sehingga Allah berkenan kepada saya. Itulah kisah hukum Taurat. Jadi jika saya melakukan ini, jika saya bangun lebih awal untuk berdoa selama 15 menit sehingga Allah akan melindungi saya, atau saya berdoa selama 10 menit sebelum pergi tidur malam sehingga Allah akan menjauhkan mimpi buruk dari saya. Atau untuk alasan apapun, misalnya saya membaca sebuah mazmur sementara saya berjalan di jalanan dan ketika saya sedang akan naik kereta atau naik metro, lalu itu kembali kepada hukum Taurat. Jadi bagaimana kita dapat menilai hal ini? Apakah saya mengatur waktu-waktu ini sebagai semacam komitmen spiritual di hadapan Tuhan agar tidak menjadi lemah secara rohani? Jika iya, ini bukanlah sebuah ritual atau hukum yang tertulis. Tidak ada yang salah dengan Tidak ada ini. yang salah dengan ini. Namun jika saya melakukan ini Untuk sehingga dapat diperkenan. saya akan peroleh perkenan Allah sehingga Allah akan disenangkan oleh saya dan akan melindungi saya serta memberkati dan memberkati anak-anak saya dan membuat mereka sukses dan semua pembicaraan ini, lalu menempatkan diri saya kembali ke hukum Taurat. Benar sekali. Kekristenan bukan sebuah agama yang membuat saya berkomitmen untuk melakukan hal-hal tertentu. Ini adalah kehidupan. Orang percaya yang telah memperoleh kehidupan selalu merasa ia membutuhkan sumber kehidupan. Petrus memberitahu dia, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi untuk menjalani kehidupan spiritual, saya perlu berdoa, saya perlu firman Allah, saya perlu persekutuan dengan Tuhan. Baik, jadi apakah yang kita pelajari dari episode hari ini? Sebenarnya ketika kegagalan manusia untuk menggenapi hukum Taurat terbukti, Allah tidak berdiam diri saja menonton, tetapi Tuhan Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenaran serta menggenapinya. Kebenaran, ia membayar upah dosa-dosa kita, dan kasih karunia, ia memberi kita keselamatan oleh kasih karunia. Jadi ia menyelesaikan problem dari akarnya. Kita ingin bersyukur padanya dengan Kita segenap bersyukur hati. padanya. Ada yang ingin Satu ia menambahkan? berkata, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Jadi di sini dia sedang berbicara dengan rendah hati karena itu bukan pekerjaannya melainkan pekerjaan Tuhan. Namun bersamaan dengan itu dia sedang berbicara dengan keyakinan karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi saya tidak bisa meremehkan pekerjaan yang saya lakukan karena itu bukan pekerjaan saya. Pada saat yang bersamaan saya harus rendah hati. Tuhan memberkatimu, Anda menjadi dosen-dosen. Terima kasih, juga para hamba Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمبان في فكرة عن قلبك تاهت أنا ربك ليا السلطان أنا على العرش وإيدي قديرة مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة استناني بكل إيمان هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص
عبان قدامك، اعلن ثقتك في أساس. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص. مهما الواقع بان قدامك، اعلن ثقتك في أساس، اعلن ثقتك في أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقفاتك، أنا حاسس بالضغط عليك. أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك. ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص. مهما الواقع بان قدامك، اعلن ثقتك في أساس. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص. مهما الواقع بان قدامك، اعلن ثقتك في أساس، اعلن ثقتك في أساس. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.